إلى حضرة النبي بسر النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فقه في دينه من اصطفاه من العلماء يهتدي بهم كل ظالم في حلاك الظلام والجهلاء واختار منهم الزهاد والحكماء والكرماء وفضل منهم العارفين بالله والصفات والأسماء وأذاقهم لذة المحبة واطلعهم حقيقة الأشياء من الأرض والسماء. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المهتدين وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه السادات الأولياء وعلى التابعين والتابع التابعين lahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inda dzikril awliya tanzilur rahmah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama menjadikan puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita bersama. Sehingga pada malam ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam menunaikan hajat daripada kampung ini, yaitu membaca munakib daripada aulia Allah Subhanahu wa taala. Memang kita membaca munakib aulia Allah itu adalah sangat baik kapanpun dan dimanapun kita membaca munakib aulia Allah, Allah akan menurunkan rahmatnya bagi kita berataan. Kenapa kalau kita membaca munakib aulia Allah itu Allah menurunkan rahmatnya? Karena dengan membaca munakib aulia Allah berarti kita cinta terhadap wali-wali Allah. Kalau kita cinta terhadap aulia Allah berarti kita cinta terhadap anbiya Allah. Karena seluruh aulia Allah itu adalah pewaris daripada anbiya Allah. Kalau kita cinta terhadap anbiya Allah, apa ujar Nabi kita? Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa cinta lawan aku, ujar Nabi, maka orang itu adalah bersama aku di dalam surga nanti. Ini adalah keistimewaan kita membaca munakib daripada wali Allah. Malam ini ulun membacakan munakib aulia Allah Al-Limul Allamah Al-Arif Billah Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani yang insyaallah tanggal 1 Kena adalah Haul Akbar Sidin. Memang yang namanya Al-Limul Allamah Al-Arif Billah Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani ini adalah juriyat daripada Datu Kelampaian, yaitu juriyat yang ke-8. Juriyat dari Datu Kelampaian adalah dari bini yang keempat dari Datu Kelampaian. Karena Datu Kelampaian itu baisian bini jumlahnya ada 11 ikung. Jumlahnya. Sedangkan anak Datu Kelampaian itu ada 30 jumlahnya. Dari bini yang 11 cuma 11 itu yang kada beanakan ada 4. Jadi jumlah anak itu ada 30. Alim berataan. Tahun kita 30 separuh buntat. Yalah.
Cucu Datuk Kelampayan dari 30 anak itu adalah 124. Ini cucu daripada Datuk Kelampayan. Bini pertama itu bernama Bajut, melahirkan 2 orang anak, Sarifah dan Aisyah. Bini-bini kedua-duanya. Disinilah melahirkan ulama-ulama hulu sungai. Seperti Sa'aduddin di Taneran. Kemudian Abdurrahman Siddiq di Tambilahan. Ini dari Sarifah. Kemudian bini yang kedua bernama Bidur. Itu melahirkan anak 4 orang. Yaitu Abu Su'ud, Abu Naim, Syihabuddin, Sa'idah. Inilah yang mengeluarkan para ulama. Seperti Zainal Ilmi yang ada di Kelampayan itu dari Syihabuddin. Sedangkan Guru Bangil itu adalah dari Sa'idah. Dari bini kedua yaitu Bidur, anak keempat Sa'idah itu adalah juriyat daripada Guru Bangil. Yang ketiga adalah Lipur. Lipur ini melahirkan 5 orang anak, Abu Hasan, Abu Najib, Abdullah, Abdurrahman dan Abdurrahim. Yang keempat inilah juriyat daripada Abah Guru Sekumpul, yaitu bernama Guat. Ada 6 orang anak. Yang pertama Asyah, yang kedua Hasanuddin. Hasanuddin inilah juriyat daripada Abah Guru Sekumpul dan juriyat dari Anang Sa'rani yang bermakam di Kampung Melayu yang ahli tafsir Al-Quran. Bahkan kalau Guru Anang Sa'rani itu mengaji, waktu rumah Sidin masih di pinggir sungai di Kampung Melayu itu, kalau banyu itu peratan landas, banyak membawa ilung, bawa paring dan lain sebagainya. Begitu mengaji, Anang Sa'rani ini samuan tadiam. Takulilingnya, seolah-olah tawaf. Begitu selesai membaca sadaqallahul azim, larut pulang basah. Keramatnya luar biasa. Nah, itu adalah dari Hasanuddin, Jainuddin, Rehanah, Hafsah, Jamaluddin. Nah, Jamaluddin inilah yang mengeluarkan juriyat Bekumpai Merabahan, yaitu Abdul Samad dan Guru Husin Kadri. Yang kelima Ratu Aminah bin Sidin, Ahmad, Safiyah, Safwa, Maimunah, Salihah, Muhammad dengan Maryamah. Yang keenam Kadar Manik, Kadar Kulihan Anak. Yang ketujuh itu Palung, Kulihan Anak, Salman dan Salimah. Ini juriyatnya adalah Guru Masdar Sungai Tuan. Yang kedelapan Turiyah, Nuraini, Amah, Jani, 9, 10, 11. Itu adalah orangnya kada bah anakan. Jadi yang ngarannya Datuk Kelampayan ini, anak beliau itu adalah alim berataan. Kadada nang pina nang buntatnya. Kadada nang pina nang buntat. Nah, jadi Abah Guru Sekumpul ini adalah bin Abdul Ghani bin Abdul Manap bin Muhammad Saman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Alimul Allamah Mufti Khalid bin Alimul Allamah Khalifah Hasanuddin bin Muhammad Arsad Al-Banjari. Itu tiba ke Abah. Kalau mama Abah Guru Sekumpul itu adalah Mas Liyah, ngaran Mama Sidin. Mas Liyah itu anak daripada Safiyah. Safiyah itu anak daripada Muhammad. Muhammad itu anak daripada Iyang. Iyang itu anak daripada Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf itu bin Alimul Allamah Muhammad Khalid bin Alimul Allamah Hasanuddin bin Muhammad Arsad Al-Banjari. Jadi antara Abah dengan Mama itu adalah sajuriyat dari Datuk Kelampayan, yaitu bertemunya di Khalid. Khalid itu adalah mempunyai bini 2. Bini pertama Maryam, Kulihan Anak Saikung, yaitu Galuh Amas bini-bini.
Bini kedua daripada Khalid itu adalah Khadijah. Itu adalah ada 9 ikung anak. Yang pertama Muhammad Akib, yang kedua Fatimah, yang ketiga Muhammad Yusuf, kemudian yang keempat Aminah, 5 Salihah, 6 Maimunah, 7 Ahmad dan Abdullah. Nah, juriat Abah Guru Sekumpul itu adalah anak terakhir dari Khalid dengan bini kedua Khadijah, yaitu Abdullah. Abdullah ini adalah melahirkan Muhammad Sa'ad, Muhammad Sa'ad melahirkan Muhammad Saman, Muhammad Saman melahirkan Abdul Manap, Abdul Manap melahirkan Abdul Ghani, Abdul Ghani melahirkan Abah Guru Sekumpul. Sedangkan pihak mamanya adalah sama daripada Khalid, yaitu dari Khadijah, yaitu anak yang ketiga, yaitu Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf adalah bisian anak nang bangaran Iyang, Iyang bisian anak adalah si Muhammad bin Safiyah, Safiyah adalah Masliyah. Masliyah itu mama Abah Guru Sekumpul. Nah, jadi juriat orang baik dari pihak laki-laki, pihak abah, pihak mama itu dari datu kelampayan kada-duanya. Inilah di dalam Al-Quran dikatakan kalau Allah Ta'ala wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi'idni rabbih walladhi habasa wa la yakhruju illa nakida kadzalika tusarriful ayati liqaumi yaskurun. Artinya, dan bermula tanah yang baik dan subur itu mengeluarkan ia akan tanaman yang tumbuh subur dengan izin Allah. Dan tanah yang tidak subur tidak akan mengeluarkan tanaman kecuali sulit tumbuhnya. Demikianlah seperti apa yang telah kami jelaskan dari ayat-ayat kami kepada orang-orang yang bersyukur. Artinya Abah Guru Sekumpul itu juriatnya daripada orang alim, mamanya dari juriat orang alim, diibaratkan seperti tanah karena sama-sama alim berarti adalah tanahnya subur. Wajar tumbuhnya adalah subur jua. Lamun dari nang buntat mama tiba juriat ka buntat, tiba ka abah buntat jua, bisa jua pangalim. Cuma talawas sedikit gitu nah. Talambat sedikit sama dengan habaib. Kalau buhan habaib itu walaupun inya buntat lagi umuran 15-20 selawi itu buntat, jangan heran. Apa habibnya itu jar buntat lalu jar guyon kada kakaruan. Nah, kalau inya mau berbalik, itu jalan 100 lebih itu. Karena juriatnya pancaran Nur Muhammad itu langsung. Lamun inya mau berbalik, lakas benar balikannya. Ada kita ini mau berbalik, lambat benar. Nah, oleh itu jangan sekali-kali buruk sangka terhadap para habaib, nang buntat macam-macam kelakuannya. Kalau inya mau berbalik, luar biasa cepatnya. Dan para habaib itu harus hafal 7 keturunan juriat. Laun bujur buan habib. Kayak ulun binanu sampai 7. Itu wajib hafal. Lamunnya kada hafal 7 lain habaib itu. Inya diwajibakan menghafal 7 juriat. Lamun kita sampai pada tuan aja ada nang kada tahu. Kayaknya kada tahu kadang-kadang. Ada buhan itu wajib itu. Dan adalah Abah Guru Sekumpul itu ketika di dalam kandungan mamanya yaitu bernama Masliyah Mama Sidin, maka mama daripada Abah Guru Sekumpul itu diberi oleh Allah Ta'ala akan anugerah, yakni melihat cahaya laksana bulan purnama menuju ke dalam pangkuan Sidin. Waktu itu Abah Guru Sekumpul masih dalam kandungan mamanya. Dan juga ketika mama daripada Abah Guru Sekumpul sedang mengidam, hendak memakan akan sesuatu makanan atau buah-buahan, maka dikabulkan oleh Allah Ta'ala akan keinginan itu dalam mimpinya, sehingga keinginannya sesudah itu tiada lagi manakala sudah bangun. Umpama hendak makan buah, nang waktu itu belum musim buah, kadada mencari. Nah, maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nangaran hendak makan buah itu adalah dalam mimpi. Begitu bangun daripada guring, kadada lagi hendak memakan buah nang dikehendaki waktu mengidam itu. Itu adalah kelebihan daripada mama Abah Guru Sekumpul waktu mengidam makan Abah Guru Sekumpul.
Dan ketika mendekati masa kelahiran Abah Guru Sekumpul, pada waktu itu negeri di dalam keadaan kacau balau karena waktu itu masih dalam keadaan penjajahan, yaitu tentara Jepang. Yaitu waktu tentara penjajah Jepang sudah memasuki daerah Banjar. Dan untuk mendapatkan keamanan, maka kedua orang tua daripada Abah Guru Sekumpul keluar dari kampung Keraton ke kampung Tunggulirang seberang, menuju ke rumah Abdullah, yakni sepupu daripada neneknya yang bernama Safiyah. Dan di sanalah mereka tinggal untuk sementara waktu. Dipilihnya kampung Tunggulirang seberang itu karena di kampung tersebut tidak pernah dimasuki oleh penjajah sebelumnya. Memang ada waktu itu tentara Jepang hendak menyeberang, tapi setelah sampai di tengah sungai, jukungnya terbalik, meninggal Jepangnya. Jadi kada ada lagi nang wani nyeberang. Hal itu terjadi karena adanya seorang ulama yang bernama Tuan Guru Haji Abdurrahman atau Tuan Guru Haji Adu bin Tuan Guru Haji Jainuddin yang tinggal di sana. Jadi waktu dalam keadaan hamil itu Abah Guru Sekumpul dengan mama daripada Guru Sekumpul menuju ke Tunggulirang. Karena waktu itu sangat kacau daerah kita ini dengan diduduki oleh tentara Jepang. Dan ketika Abah Guru Sekumpul dilahirkan ke dunia dari perut ibunya, yaitu pada sekitar jam 2 malam Arba 27 Muharram 1361 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 11 Februari tahun 1942, ketika itu mata daripada Abah Guru Sekumpul terpejam dan ia tiada menangis seperti bayi pada lajimnya. Begitu lahir mata Abah Guru Sekumpul bapajam, bahkan menangis pun kada. Dan awak Abah Guru Sekumpul biru. Hingga neneknya yang bernama Salbiah mengira kalau cucunya itu akan meninggal dunia. Dan dengan berkat doa daripada Tuan Guru Haji Abdurrahman, maka tubuh Abah Guru Sekumpul beransur-ansur baik seperti warna bayi kebiasaan. Dan tangisnya pun mulai terdengar. Akan tetapi tiadalah Abah Guru Sekumpul itu mau menyusu kepada ibunya, namun hanya mau ia mengisap lidah Tuan Guru Haji Abdurrahman. Dan setelah beberapa diketahuilah bahwa Abah Guru Sekumpul mau menyusu kepada ibunya, manakala tiada ada orang lain di sisi ibunya, yakni bukan mahramnya. Jadi lamun ada tamu di rumah, Abah Guru Sekumpul itu kada mau menyusu sama sekali. Karena mungkin ini khawatir kalau mamanya membuka susu kelihatan orang bukan muhrimnya. Dan nama daripada Abah Guru Sekumpul ketika masa kecil yaitu Kusairi, kemudian diganti oleh orang tuanya dengan Muhammad Zaini atas permintaan Abah Guru Sekumpul sendiri karena mengikuti nama seorang ulama besar yaitu Tuan Guru Haji Ahmad Zaini atau Tuan Guru Haji Abdurrahman Tunggulirang. Qala Allah Ta'ala ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tubaddila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Ketahuilah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah itu tiada ada ketakutan atas mereka terhadap sesuatu di masa akan datang, dan tiada pula mereka dari sangat bersedih hati terhadap sesuatu yang telah terjadi pada masa yang lampau. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Bagi mereka al-busra, yakni kabar gembira di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji Allah. Itulah keberuntungan yang besar. Dan adalah halnya Abah Guru Sekumpul itu sewaktu masa kecilnya termasuk hamba Allah yang mahfuz, yakni dipeliharakan oleh Allah Ta'ala dari hal yang tiada terpuji. Sebagaimana diriwayatkan bahwa neneknya daripada Abah Guru Sekumpul yang bernama Salbiah pernah dipesani oleh Tuan Guru Zainal Ilmi bahwa di rumahnya ada seorang
yang dipilih oleh Allah agar ia memelihara akan dia, dan tidak lain adalah cucunya sendiri yaitu Muhammad Zaini. Dan juga adalah halnya radhiyallahu anhu tidak pernah ihtilam seumur hidupnya, hingga baliknya hanya disebabkan umur, yaitu tatkala umurnya telah mencapai 15 tahun. Dan demikian pula ketika dibawa oleh salah seorang keluarganya untuk menonton film di bioskop di Martapura pada saat itu, akan tetapi ternyata listriknya padam hingga Abah Sumbul tidak jadi melihatnya. Dan kemudian daripada itu bioskop itu pun roboh. Dan adalah halnya Abah Guru Sekumpul di masa itu sudah menampakkan khawarikul adah, yakni beberapa perkara yang menyalahi kebiasaan. Setengah daripadanya yaitu telah datang kepadanya seorang kepala gerombolan perampok penganut ilmu yang sesat, dan adalah ia seorang sangat ditakuti oleh masyarakat akan kejahatan dan kekejamannya. Hingga ketika perampok itu bertemu dengan Abah Guru Sekumpul, maka ia meminta kepadanya agar diluruskan akan etikatnya yang sesat, serta dibimbing oleh Abah Guru Sekumpul untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah Abah Guru Sekumpul itu ketika berusia belum mencapai umur balik sering mendapat bisyarah, yakni kabar kegembira berupa mimpi yang baik. Di antaranya pada suatu malam Jumat dia bermimpi melihat sebuah kapal besar. Pada dinding kapal itu dituliskan Safinatul Aulia, dan di depan pintu kapal itu telah berdiri seorang penjaga yang berpakaian baju jubah putih. Dan ketiga itu ingin masuk ke dalam kapal itu, maka ia ditegah oleh penjaga kapal tersebut. Dan adalah mimpinya Abah Guru Sekumpul itu berulang-ulang hingga pada malam Jumat yang akan datang sampai 3 kali. Dan pada yang ketiga kali maka masuklah Abah Guru Sekumpul di dalam kapal tersebut. Dan dia melihat beberapa orang wali Allah, di antaranya adalah seorang Habib yang bernama Habib Abdullah Barakbah. Memang kada tahu jua sidin Habib Abdullah Barakbah ngarannya. Di mana tahunya sidin bahwa itu adalah Habib Abdullah Barakbah waktu sidin hendak tulak haji. Waktu Abah Guru Sekumpul hendak tulak haji, waktu itu sidin kada pakai pesawat, masih pakai kapal. Maka sidin dari Banjar ini ke Surabaya dulu. Waktu ke Surabaya sidin memang hendak ke wadah Guru Bangil, yaitu adalah sepupu dan peguruan. Sampai ke wadah Guru Bangil adalah hampir maghrib, hampir isya. Habis itu sidin mandi-mandi. Di sebelah rumah Guru Bangil itu adalah rumah Guru Haji Marjuki, rumah Haji Marjuki. Haji Marjuki ini berselamatan. Waktu itu ada datang seorang habaib. Habaib ini ya Habib Abdullah Barakbah tadi. Naik beca, naik ke rumah Haji Marjuki itu, lalu bertakun nimbah naik. Mana ngaran, mana yang bangaran Zaini Gani itu mana orangnya? Takajutan orang. Begitu naik langsung mencari Abah Guru Sekumpul. Jadi ujar orang nang tahu lawan Abah Guru Sekumpul, orangnya hanya datang tuh mulai Banjar. Masih ada di sebelah wadah Guru Sarwani. Kiau kemari. Aku hendak berdapat, sudah lawas hendak berdapat lawan Guru Jeni. Lalu orang ke sebelah mendatangi wadah Guru Bangil. Ada apa jadi Guru Bangil? Itu ada Habib Abdullah Barakbah mencari Guru Zaini Gani. Lagi mandi sih. Pokoknya sini nak berdapat. Ini juga. Habis mandi Abah Guru Sekumpul, ujar Guru Sarwani Abdan, Guru Bangil, tuh Habib Abdullah Barakbah mencari kah? Kayak apa kak? Datangi kah kadakah? Ujar Abah Guru Sekumpul. Kan kakaknya. Datangi ha, ikam kan nak tulak haji. Datangi ha. Orang itu wali majazub. Lalu ke sebelah Abah Guru Sekumpul.
Begitu Abah Guru Skumpul masuk ke rumah itu, langsung berdiri Habib Abdullah Barakbah ini meragap mencium lawan Abah Guru Skumpul. Apa ujar Sidin? Aku sudah 7 tahun hendak mendapat ikam ini, sudah 7 tahun lawasnya. Dalam 7 tahun itu sudah beberapa kali datang malaikat Ijrail hendak mengambil aku. Tapi aku kada mau kecuali sudah berdapat lawan antum nenginena. Antum aulia Allah, antum aulia Allah, antum aulia Allah. Habis itu bulik kayak lagi. Siapa nam bulik? Habib Abdullah Barakbah. Kada sautan makanan, kada sautan membaca doa orang, bulik Sidin. Imbas Sidin bulik ke dalos tinggal. Mungkin janji dengan malaikat Ijrail, silahkan ambil nyawaku kalau aku sudah berdapat lawan Zaini Gani. Nah disinilah Abah Guru Skumpul bulik. Habis Basarwan bulik, hampir tertangis Sidin. Kenapa menangis? Ujar Sidin menyambat Guru Bangil iya peguruan, iya kakak, tabuka aurat ulun ka ai. Kenapa? Jadi tabuka tadi. Ulun disambat Sidin, wali Allah. Bahkan Abah Guru Skumpul itu kan menyembunyikan benar akan kawalian Sidin. Kada tahu orang. Tabuka waktu itu istilahnya, ujar Guru Bangil kada usah anu sudah sedih. Lain ikam dengan yang membuka, lain orang membuka. Kada apa-apa. Nah, artinya menutup aurat ini adalah wajib hukumnya, menutup kehebatan, menutup kewalian itu lebih hebat daripada menutup aurat. Ini lem seorang pada aku wali itu ngarannya wala. Orang menutup-nutupi akan kewalian. Bahkan Abah Guru Skumpul itu waktu umur 20 tahun sudah bisa berjalan tanpa pesawat, tanpa kapal. Waktu beliau berumur 20 tahun, di rumah Sidin di Keraton Martapura itu datanglah orang tua mendatangi Sidin. Ujar orang tua itu, Zaini Gani pasang baju koko ikam. Nak kemana kita? Aja pasangan dulu baju koko ikam. Baju koko nangaran Guru Skumpul nih umur 20 tahun. Lalu berjalan ke belakang rumah. Limbah berjalan ke belakang rumah itu ternyata ada rurung. Nang kayak bubuhan Doraemon aja nih. Ya Allah ada lurung ajaib. Ujar orang tua tuh masuk sini kam. Masuklah Abah Guru Skumpul. Begitu masuk ternyata langsung berada di Irak, Baghdad. Langsung di sana otomatis tulisan Arab berataan, bahasa-bahasa Arab berataan. Di mana sampainya? Persis di depan makam Abdul Qadir Jailani. Ziarah Abah Guru Skumpul nih ke wadah makam Abdul Qadir Jailani. Limbah ziarah di situ, bapikir hendak bulik kada kawa. Kayak apa bulik? Di kampung orang maka jauh benar jakan nang daerah hulu sungai kau aja. Ini di tanah Arab sana. Taungut Sidin. Bulik daripada makam Syekh Abdul Qadir Jailani, Sidin duduk di pelataran orang ini memikirkan hendak bulik. Disitulah Sidin pertama berjumpa dengan Kiai Hamid Pasuruan. Karena Kiai Hamid Pasuruan itu setiap Jumat, setiap malam Jumat berada di sana. Padahal Sidin berada aja di Pasuruan. Ada Sidin Pasuruan Majar, tapi yang aslinya tulak ke sana. Pertama berjumpa Abah Guru Skumpul lawan Kiai Hamid Pasuruan sebelum Sidin berguru juga lawan Sidin. Ujar Kiai Hamid Pasuruan, mulai mana? Takajut Abah Guru Skumpul, berarti orang Indonesia ini jadi Abah Guru Skumpul. Ulun mulai Martapura. Ngaran ikam siapa? Zaini Gani. Oh berarti murid Sarwani. Ujar langsung aja. Si Kiai Hamid Pasuruan yang menyambat, oh berarti ini
murid Sarwani, karena Kiai Hamid Pasuruan dengan guru Bangil itu sama-sama berguru di Makkatul Mukarramah, cuma tadahulu Kiai Hamid Pasuruan daripada guru Bangil. Cuma seguru. Cuma bedanya tadahulu Kiai Hamid Pasuruan. Habis itu apa ujar Kiai Hamid Pasuruan? Kenapa ikam jadi tongot? Ulun nak bulik kada kawa. Pian siapa jara berguru sekumpul? Aku kah? Hamid Pasuruan. Oh pernah ya mendengar jara berguru sekumpul. Nanggaran Hamid Pasuruan nih. Pernah ulun mendengar. Baik kamu nak belik lah empat ya aku. Kadawani ulun empat pian. Kadawani ulun nyata udah bapak jam aja. Kadawani ulun empat pian. Tahu ngetay mikir akan nak belik apa guru sekumpul nih. Rencana Sidin hendak ke Kedutaan Besar Republik Indonesia minta bulikakan. Kemudian datang lagi orang. Kenapa tongut? Tapi dalam berbahasa Arab. Ulun dari Kalimantan, Martapura, ulun hendak bulik ke Dakawa. Ditakuni Sidin, ikam kamari naik apa? Ulun kemari ada orang tua datang ke rumah ulun di Martapura, disuruhnya berjalan ke belakang rumah, ada rurung masuk ulun, ternyata ulun langsung sampai di sini. Jadi ujar Sidin kayak itu bulik pakai lurung pulang. Lurungnya kada ada lagi jara berguru sekumpul. Itu nah belakang WC itu berjalan nih kamu situ ada tuh lurung. Ancak abah guru sekumpul ke belakang WC, dasar ada lurung. Masuk Sidin, langsung di muka rumah Sidin sampainya. Itu umur 20 tahun. Luar biasa. Nah ini kehebatan Sidin luar biasa. Nah, jadi nangaran abah guru sekumpul setelah Habib berakbah tadi bulik, lalu Sidin taganang mimpi yang malam Jumat ini. Ujar Sidin, mimpiku yang 16 tahun yang lalu, yang setiap Jumat aku bermimpi sampai 3 kali malam Jumat, ternyata salah satu aulia Allah yang ada di dalamnya adalah Habib Abdullah Barakbah. Ulun pinandu banar lawan Sidin itu. Ternyata orangnya adalah ada di Bangil sini. Dalam mimpi kan kapal, di dalam kapal ada beberapa orang. Para aulia Allah. Nah, salah satu di antaranya adalah Habib Abdullah Barakbah itu. Nah, inilah jadi abang Gus Sumpul tahu itu adalah Habib Abdullah Barakbah. Nah, jadi kalau Sidin menuntut ilmu memang luar biasa. Tidak ada orang alim itu nang kada menuntut ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Makanya Abah Guru Sukumur itu belajar. Makanya luar biasa. Sidin belajar lawan guru Bangil, limbah lawan guru Bangil, hanyar ke wadah Kiai Hamid Pasuruan, limbah wadah Kiai Hamid Pasuruan. Waktu itu ujar guru Bangil lawan Kiai Hamid Pasuruan, kita ini nang cucuk nangaran abah guru sekumpul ini, kita antar wadah guru kita aja Said Amin Kutubi di Makkatul Mukarramah. Karena antar guru Bangil dengan Kiai Hamid Pasuruan itu seguru lawan Muhammad Amin Kutubi. Maka kada disangka-sangkalah waktu berangkat tulak haji itulah guru abah guru sekumpul mengaji lawan Ahmad Said Amin Kutubi di Makkatul Mukarramah. Berapa tahun? Bukan berapa tahun, cuma musim haji aja. Sampai ke Makkatul Mukarramah sebelum melaksanakan ibadah haji, Sidin itu langsung tulak ke wadah Said Amin Kutubi dengan membawa surat daripada Guru Sarwani Abdan. Oh, bahwa tahu ini adalah sepupu daripada Sarwani Abdan, dan ini adalah murid daripada Sarwani Abdan, dan ini adalah murid daripada Kiai Hamid Pasuruan. Nah, ini belajarnya hanya di jalan aja. Kada bakurinah kada. Siapa yang mengambil ke hotel adalah Said Amin Kutubi. Jadi Said Amin Kutubi mengambil abah guru sekumpul ke hotel itu diambil di hotel, mulai hotel menuju ke rumah Said Amin Kutubi, satu kitab habis. Di dalam motor belajar. Satu kitab tamat. Di rumah duduk satu kitab tamat. Dari rumah Said Amin Kutubi, tulak hotel diantar pulang, satu kitab pulang tamat. Sekali tulak 3 kitab tamat. Luar biasa.
Ya kalau beda lawan Abdus Samad Marabahan itu 8 tahun Sidin mengaji di Mekkatul Mukarramah. Anak kamanakan nang dulu di sana sudah 20 tahun kada anak bulik-bulik. Sidin 8 tahun bulik. Ujar anak kamanakan pian nih. Ulu nang 20 tahun aja kada bulik, kayak apa pian belajar nih di Mekah nih. Maka habis sudah kitab-kitab. Ternyata Sidin belajar nang ngaran Abdus Samad Marabahan itu bukan dibaca kitabnya. Oleh perguruan, kitabnya diangkat, digandah di kepala, langsung hafal. Langsung kitabnya diandak oleh perguruan, digandahin lah. Hafal. Jak ada wahingin kayak itu, nyaman bener. Berapa kitab sama laman terserah ya, guru mantak di kepala. Nah, luar biasa. Ada abah guru sekumpul ini di jalan aja, mulai hotel sampai rumah perguruan satu kitab tamat. Duduk di rumah perguruan satu kitab tamat. Dari rumah perguruan ke hotel pulang satu kitab tamat. Itulah kehebatan abah guru sekumpul, belajar lawan Said Amin Kutubi. Jadi ujar Said Amin Kutubi sudah habis ilmuku kadada lagi. Kan ada guru bangil sudah habis, ujar guru bangil ilmuku kadada lagi habis sudah. Nang ku ajarkan mana guru sekumpul nih diantar ke wadah kayak Hamid Pasuruan, kakak perguruan oleh guru bangil. Waktu diajari ujar kayak Hamid Pasuruan kadada lagi ilmuku sudah habis, jadi makannya sudah habis. Lalu dibawa, kalau kayak itu kan kita bawa kayak wadah Said Amin Kutubi aja. Kebetulan berangkat ibadah haji, wadah Said Amin Kutubi. Ujar Said Amin Kutubi pulang, habis sudah ilmuku, digarapnya habis kan itu lagi. Jadi ujar Abu Guru sekumpul, kayak apa ulun nih lagi? Kamana ulun lagi belajar? Nah masih belajar aja lagi, sudah kayak itu. Ujar Said Amin Kutubi, ikam belajar setelah bulik kena datangi, insya Allah kena juriat ikam juga, yaitu Datuk Lampayan. Muhammad Arsad Al-Banjari yang mengajari ikam. Ini bercerita aja malah. Nah sampai ke Banjar, bulik, kadada menemui. Datuk Lampayan kada menemui. Yang ditemuinya salah seorang yang ada dalam pagar, itulah yang memadahkan lonah buku sekumpul. Ini nah diamalkan, ini 2 tahun nangga kayak itu tuh kada pernah langsung berdapat langsung lawan Datuk Lampayan. Ujar Abah Guru sekumpul, padahkan aja nah lamanya datang lagi datulah, aku langsung berdapat. Jangan bapak senang kayak ini aja nah. Nah iya akhirnya pas datang Datuk Lampayan disampaikan artinya menyambat Abah Guru sekumpulnya hendak berdapat langsung lampian menyambat Datuk Lampayan Mat Arsad Al-Banjari. Ujar Datuk Lampayan, aku kada kawa menemuinya, mungkin 2 tahun lagi aku hanya kau berdapat launinya. Kenapa? Karena masih ada darah nang lain juriat mengalir di dalam tubuh Sidin. Masih ada darah nang mengalir di dalam Abah Guru sekumpul itu bukan darah juriat. Kenapa? Abah Guru sekumpul dulu kan dipunis oleh dokter 2% aja lagi umur. Artinya dioperasi mati, gak dioperasi mati juga. Ditakuni oleh jadi mamai benar mama Abah Guru sekumpul nih, yaitu Haja Masriah. Dokter tuh kayak Allah Ta'ala aja lagi. Wah ini mempunis mati anakku. Nah waktu itu lalu dibawa ke wadah guru bangil. Karena sepupu, karena perguruan juga. Kayak apa ini? Ujar dokter 2% aja lagi nih. Dioperasi meninggal, kada dioperasi pun meninggal. Jadi ujar guru bangil menyambat Abah Guru sekumpul. Ding, ikam sudah temimpilah lawan surga. Sudah melihat lawan surga. Balum. Lawan balum sin operasi lagi. Karena para aulia Allah itu diberi kabar gembira. Berarti balum lagi kan mati operasi aja. Balum lagi kuliah nang Amin Badali itu balum lagi. Ya nang dioperasi itu nah. Nah waktu operasi itu nangaran guru bangil ini karena orang alim luar biasa dikumpulkan juriat nih. Dikumpulkan. Mencari darah yang sesuai dengan Abah Guru sekumpul. Nah dikumpulkannya asal juriat aja guru bangil nih.
Ternyata nang dikumpul nih ada beberapa orang aja nang sama darah lawan Abah Gurus kumpul. Lalu orang sakantungan. Nang sakantungan ini orang luar umpat menyumbang kayak itu nah. Orang bukan berarti orang sembarangan, orang alim juga cuma kada juriat. Umpat menyumbang sekantungan diterima. Nah darah itulah yang menyebabkan Datuk Kelampaian kada mau menemui. Karena darah juriat masih darah yang bukan juriat masih mengalir dalam tubuhnya. 2 tahun lagi insya Allah habis di sini. Nah limbah 2 tahun maka bertemulah Abah Gurus kumpul dengan Datuk Kelampaian belajar. Langsung berhadapan. Habis ilmu Datuk Kelampaian pulang. Ujar Abah Gurus kumpul Datuk. Ini kayak apa lagi ulun nih? Kena Rasulullah langsung bimbingi kami. Nah Rasulullah lah yang langsung. Ini luar biasa. Nah, makanya kalian sidin luar biasa Abah Gurus kumpul ini sampai Rasulullah yang terakhir yang membimbing Abah Gurus kumpul. Makanya haulnya luar biasa kalau orang. Bahkan kan hanya Raja Sidin nang orang Irak sana nang waktu Gurus Saprudin Juhri ke sana orang takajud. Kenapa takajud? Orang kan begitu Saprudin datang ke sana batakun mulai Kalimantan enggak di orang sana? Iya mulai Kalimantan. Tahulah lawan Zaini Gani. Ujar Sidin tahu benar. Itu keluargaku, keluarga juriat itu tuh kalau Gurus Saprudin Banjar Indah itu Abah Gurus kumpul bekiau memerina tuh. Hitungannya merina. Itu keluarga. Bahkan itu guru. Bahkan keadaan Sidin. Ijazah Bajinin sudah ninggal lawas sudah. Hah? Ninggal sudah lawas. Kada salah kapian nih? Kada. Kenapa? Hanya 4 bulan tadinya menyumbang saem di sini. Gambarnya ada waktu menyerahkan duit. Itulah Abah Gurus kumpul waktu dikepung Masjidil Aqsa oleh bubuhan Israel masuk ke dalam. Nah di dalam itu kada keluar apa-apa, kelaparan. Ya nang Abah Gurus kumpul itu datang memberi duit pertama 300 juta. Gasan makanan sampai penjaga itu bingung lewat mana aja masuk. Ujarnya Allah Ta'ala mengizinkan Abah Gurus kumpul. Minggu kedua datang lagi memberi 200 juta, minggu ketiga datang lagi memberi 500 juta. Hanya raja padahal orangnya sudah wafat. Nah jadi luar biasa. Makanya buhan wali orangnya hidup hanya berpindah dari satu tempat jahir ke tempat yang tersembunyi, termasuk peguruan ulun. Ulun aja bingung, sudah ninggal orang. Kenapa? Bisian mobil buruk peguruan ninggal. Nang anak memerlukan duit bapak dalam namanya bini peguruan nih. Mak kita jual aja gin lah muterabani sudah buruk juga ulun perlu duit. Ujian nang kuitan jual anak lawan ada duit karena kita menukarai pulang besar. Jual. Kada lawas ada dealer matar mobil hanya. Ini rumah iyalah. Ini ya ada apa nih? Sidin tadi menukar, ini tanda tangannya. Nang meninggal itu menukar. Tanda tangannya tangan Sidin. Nah, kada masuk di akal kaum lamun kita mati ke harapan kaum menukar sepeda motor burukin kada kau baju lagi apalagi nang hanyar. Nah, itulah. Jadi ini bubuhan wali Allah luar biasa. Nah, yang jelas buat wali Allah itu orangnya selalu istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah. Bahkan bubuhan wali Allah itu selalu beramal ibadah dan selalu zikrullah. Makanya hidup kita di dunia ini hendaklah selalu zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah itu bukan hanya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikrullah itu artinya menjunjung perintah Allah, menjunjung sunnah Rasulullah dengan niat menjunjung perintah Allah. Apapun yang kita gawi itu ngarannya zikrullah. Kita guring zikrullah kalau kita berniat untuk menjunjung perintah Allah. Karena tidak ada Allah menyuruh kita bangun belalawasan. Nangka itu juga kita minum. Kulu wasrabu mirizkillah. Makan dan minumlah kamu daripada rezeki Allah. Siapa yang menyuruh Allah? Kita minum, makan, menjunjung perintah Allah. Itu ngarannya zikrullah. Makanya hidup kita ini tidak terlepas daripada zikrullah. Ini pemakaian buhan wali. Innamal a'malu binniyat. Semua pekerjaan harus disertai dengan niat. Kalau pekerjaan kadada berniat, maka tidak ada artinya di hadrat Allah Subhanahu wa taala. Jadi buhan wali Allah itu memang luar biasa.
Nah nang jalan lorong Abah Guru Sekumpul tadi, waktu itu sidin bepasan, waktu sidin masih hidup. Ujar sidin jangan ceritakan lah sidin. Ning itu kecuali aku sudah wafat, karena sidin sudah wafat ibadah karena paling 15 tahun sudah wafatnya ya Allah. Nah oleh sebab itu inilah bubuhan wali Allah luar biasa. Makanya apabila kita mendapat bala dan musibah apapun kiau hajabuhan wali Allah, insya Allah asal kita yakin dengan hakul yakin, maka Allah akan menolong kita berkat daripada wali Allah itu sendiri, siapapun walinya. Dan Abah Guru Sekumpul wafat pada tanggal 5 Rajab, maka hari Selasa kena hidup 1 Rajab. Insya Allah Selasa kena hidup 1 Rajab. Enggak ada Selasa Arba, insya Allah Selasa kalau hidupnya nih. Nah jadi sunatlah hari Senin. Kan malam Selasa 1 Rajab. Hari Senin itu limbah asar itu baca qul huwallah 10 kali dengan niat menyambut bulan Rajab. Kemudian malamnya lamun kawa sembilan sunat 20 rakaat. Ayatnya qul huwallah berataan lamun kawa bah maghrib. Babinian lamun kawa jangan dipaksa kena ujur guru lam sijer menagi lawan laki. Jangan juga lamun kawa mukana hanyar. Malam Selasa itu nah untuk menghormati bulan Rajab. Karena kan di zaman dulu ada seorang wanita yang selalu menghormati bulan Rajab, disambut dengan qul huwallah 10 kali, kemudian malamnya sembahyang sunat 20 rakaat dengan pakaian hanyar, yaitu mukana hanyar. Waktu beliau wafat dibongkar kuburnya karena ingin menggantikan kain kapan karena kada sesuai dengan pasan sidin, ternyata kain kapannya kada, orangnya kadada. Adalah suara terdengar, wahai kanakan jangan sedih, Mama Ikam ini orang yang selalu menghormati bulan Rajab, disambut dengan qul huwallah 10 kali, bahkan di awal Rajab inya memakai mukana anyar untuk menghormati bulan Rajab. Allah tidak membiarkan Mama Ikam dalam kubur, maka Allah angkat dengan jasad-jasadnya ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Nah untuk malam Selasa akan datang, lamun lamunnya kada kawa ditapas barang mukana ngada. Ya lo jangan nang pina tahimanannya hibak gitu nah. Ini supaya lebih bagus. Mungkin ini yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita berataan. Ulun banyak minta ampun dan maaf. Ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.